Kenalin, aku Muhammad Naufal Hidayat dari Teknik Kimia ITB angkatan 2019. Eee, Gimana nih, menurut teman-teman, eee, secara sepintas soal yang tadi dikasih, familiar atau gimana? Atau baru, eee, melihat contoh soalnya atau sudah cukup familiar? Mungkin cukup familiar kali ya, soalnya, tipe soalnya juga nggak sesusah SBMPTN waktu dulu gitu ya. Jadi ya cukup mudah dan, mungkin perlu apa ya, perlu pemahaman aja. Tapi kalau untuk ini, proses pengerjaannya tuh cukup mudah. Oke, kita mulai aja ya, kita screen dulu. Nanti kalau teman-teman, sambil ngejelasin terus ada yang mau ditanyain ataupun belum jelas boleh langsung dipotong aja ya. Oke, udah kelihatan belum ya, slide-nya? Udah, Kak. Oke, kita mulai ya dari nomor satu, di mana konsepnya mengenai struktur atom dan sistem periodik. Biasanya, materi kelas 10 ya kalau nggak kelas 10 kalau nggak salah ya di awal-awal, jadi kita sambil refresh lagi gitu ya. Nah, di mana, dalam sistem periodik unsur itu pasti ada yang dinamakan dengan, golongan dan juga ada yang dinamakan dengan namanya periode ya. Jadi kalau dia dalam satu garis, vertikal ini namanya dia periode apa namanya, golongan ya, golongan. Sedangkan kalau dia dalam satu garis horizontal gitu ya, dalam satu sejajar gini, dia, namanya periode. Nah, di dalam, eee, dari dalam SPU ini, sistem periodik unsur ini, golongannya itu terbagi 2 ya, ada golongan A, juga ada golongan B atau golongan transisi. Nah, A-nya di sini dimulai dari sini ada golongan 1A, kemudian di sini ada golongan 2A, kemudian di sini 3, dan seterusnya 4, 5, 6, 7, dan di sini ada golongan 8A gitu ya, atau golongan unsur-unsur gas mulia 8 itu. Nah, di sini bedanya kalau periode itu ditulisnya dia pakai hurufnya huruf biasa gitu ya. Periode satu, periode 2, periode 3, 4, 5, 6, 7. Dan ini adalah tanda tiga. Nah, kalau untuk golongan dia itu pakai Romawi ya, sebagai penanda golongan. Nah, di mana dalam, eee, apa namanya, di dalam periode kuncur itu pasti ada sifat-sifat tertentu ya, yang perlu diperhatikan gitu. Nah, sifat-sifatnya itu yang mungkin teman-teman udah tahu juga gitu, ada yang namanya jari-jari, ada yang namanya jari-jari, terus ada elektron negatifan, terus ada energi ionisasi, ada afinitas elektron. Nah, ini tuh ya masih banyak lagi ya, sifat-sifat lain seperti halnya gimana kecenderungan, eee, sifat suatu bahasa gitu ya di dalam, sistem periode unsur. Nah, di sini aku ada tips, apa namanya, untuk menghafalnya gitu ya, sifat-sifatnya itu gimana gitu ya. Tapi ini secara umum ya, karena kalau di kimia unsur kalian belajar tentu pasti lebih dalam lagi gitu ya, cuman ini secara umum dia sifatnya pasti kayak gini. Nah, ini kalau dia ke atas dia negatif,
dia ke samping dia negatif. Artinya semakin ke atas dia semakin negatif, sedangkan semakin ke kanan dia semakin negatif. Artinya gini ya, misalnya di sini ada, nah untuk yang negatif-negatif ini kita ingatnya Jared Balog ya. Nya itu apa? J-nya itu jari-jari. Terus ada red-nya itu reduktor gitu ya. Jadi sifat reduktor itu dia semakin atas semakin negatif, sedangkan semakin kanan semakin kecil, semakin atas semakin kecil, dan semakin kanan juga semakin kecil. Nah, terus bahannya itu sifat basa ya. Basanya terus ada logam ya. Logam ya. Nah, sedangkan sisanya kayak yang tadi belum disebutin ada keelektronegatifan, energi ionisasi, afinitas elektron, dia kebalikannya gitu ya. Kalau yang tadi itu semakin atas dia semakin kecil, dan semakin kanan semakin kecil, kalau ini kebalikannya gitu. Semakin atas semakin besar gitu ya, dan juga semakin kanan dia semakin besar juga. Nah, untuk yang ini apa yang sisanya ada keelektronegatifan, ada energi ionisasi, dan ada afinitas elektron. Nah, sisanya gitu ya, kebalikannya dari ini, dari yang udah ditulis di sebelah kiri gitu ya. Kalau reduktor berarti di sini oksidator. Terus kalau basa di sini asam. Dan untuk logam berarti sifatnya semakin kalau yang kebalikannya berarti non logam. Artinya gini ya, coba kita langsung contohin. Nah, kalau semakin ke atas ya sifat asamnya itu dia semakin tinggi gitu ya. Berarti kalau untuk sifat asam itu berarti dia di golongan A yang sebelah sini ya, yang sebelah kanan. Nah, di sini ada B sama C contohnya gitu ya. Nah, B ini kalau dia membentuk suatu asam gitu ya, dia B sama C itu karena atas bawah ya, jadi dia lihatnya yang di garis ini. Di garis ini karena di atas bawah. Nah, karena semakin atas semakin positif, maka sifat asam dari B ya, B itu kan lebih atas daripada C, otomatis karena semakin atas semakin besar, dia sifat asamnya untuk yang B dia semakin besar gitu, lebih besar dibanding yang C. Kemudian keelektronegatifan yang B juga dia lebih besar dibanding keelektronegatifan yang C, gitu ya. Nah, sampai saat ini ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman gitu mengenai konsep yang diajarin sebelum kita bahas soalnya gitu. Untuk ini Ilham ya bertanya, jika bertanya untuk golongan dan periodenya dikelompokkan berdasarkan apa ya? Nah, biasanya kalau untuk golongan gitu ya dilihatnya dia berdasarkan sifat-sifat yang sama gitu ya. Sifat-sifatnya sama misalnya reaktivitasnya dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya golongan, kalau periode itu berdasarkan ini nomor atom gitu ya. Jadi semakin besar nomor atom, dia semakin bawah gitu. Jadi kan yang di periode 1 dia itu nomor atomnya kecil gitu ya, semakin bawah gitu ya, dia kan semakin meningkat gitu ya. Dan di golongan 7 dia tuh besar-besar gitu, ada yang sampai ratusan gitu nomor atomnya. Nah, jadi berdasarkan itu ya. Oke, kejawab nggak ya, Ilham? Oke, sip. Nah, sekarang kita langsung bahas ke soal ya. Di sini langsung kita bahas satu-satu. Pernyataan yang tepat untuk sifat keperiodikan kelima unsur tersebut adalah, nah di sini jari-jari unsur A lebih kecil daripada unsur C. Nah, di sini kita lihat ya, A, di sini A ya, ada A, yang ditanya itu di sini ada C gitu. Nah, dia bilang katanya kalau jari-jari unsur A lebih kecil dibanding unsur C. Nah, kita lihat. Nah, sifat jari-jari itu gimana? Nah, untuk jari-jari itu gini kan, di mana
Kalau dalam satu A sama C kan sejajar ya, berarti kita lihat yang bawahnya gitu. Ini kan nah, karena sejajar dia semakin ke kanan dia semakin negatif. Ada yang tahu nggak artinya? Berarti pernyataan ini pernyataan A benar atau salah? Bahwa jari-jari A jari-jari atom A lebih kecil daripada jari-jari atom C. Benar atau salah ya teman-teman? Ada yang bisa jawab? Siapa? Tadi maaf nggak kedengeran. Menurut saya yang itu salah, Kak. Iya benar ya, salah ya karena semakin ke kanan itu dia semakin negatif gitu ya teman-teman. Jadinya jari-jari karena A itu semakin di sebelah kiri gitu ya, otomatis jari-jari atom A dia harusnya lebih besar gitu ya. R atom A dia harusnya lebih besar dibanding R atom C. Gitu ya. Jadi pertanyaan yang satu salah ya. Nah, sekarang yang B gitu. Energi ionisasi unsur B lebih besar dibanding energi ionisasi unsur C gitu. Nah, kita lihat B. Nah, untuk energi ionisasi kita lihat ke kolom yang sebelah sini. Nah, karena dia atas bawah gitu, otomatis kita lihatnya yang ini yang sebelah kiri gitu, yang apa? Yang garis vertikalnya bukan yang sejajar. Nah, karena dia atas bawah, kita lihatnya yang sini. Di mana semakin ke atas dia semakin besar gitu. Nah, jadi menurut teman-teman yang pernyataan yang B benar atau salah? Energi ionisasi unsur B lebih besar dibanding unsur C. Ada yang bisa jawab? Ayo teman-teman nggak apa-apa biar sambil latihan biar bisa gitu membedainnya. Oh, benar atau enggak ya? Jari-jari unsur A lebih besar jari-jari energi ionisasi unsur B lebih besar dibanding unsur C. Ada yang bisa jawab? Benar ya? Kata Ilham benar nih, kita cek dulu. Nah, di sini B sama C itu dia sejajar apa namanya atas bawah, berarti kita lihatnya yang sebelah kiri. Nah, di sini B kita tulisnya gini aja nggak apa-apa. Nah, biar memudahkan. Nah, B sama C itu atas bawah gitu. Di mana semakin ke atas dia semakin besar si energi ionisasinya. Nah, karena C itu letaknya lebih bawah, berarti energi ionisasi C lebih kecil dibanding energi ionisasi unsur B. Jadi jawabannya yang B ya, benar ya? Jawabannya yang B gitu. Nah, mungkin kita bahas aja semuanya gitu biar teman-teman bisa ngebedain juga. Tetapi mungkin kalau di UTBK gitu ya tipsnya kalau misalnya udah ketemu yang benar ya udah lewatin. Cuman di sini kita bahas aja biar teman-teman juga bisa membedakan gitu ya, biar sambil latihan juga. Nah di sini untuk yang C dia uh, A tuh memiliki keelektronegativan paling besar gitu. Benar nggak teman-teman kalau menurut teman-teman A itu mempunyai keelektronegativan paling besar? Ada yang bisa bantu jawab? Enggak, Kak. Harusnya yang B berarti. Yang B ya. Kita coba cek dulu ya masing-masing ya. Nah, di sini untuk menentukan kan di sini unsur yang elektronegatifan tuh dilihatnya semakin atas dia semakin besar dan semakin ke kanan semakin besar gitu. Nah, otomatis kita lihat nih mana dia yang golongannya paling kecil gitu. Apa namanya? Periodenya yang paling kecil gitu. Karena di sini B paling atas gitu, otomatis B dia punya paling besar gitu. Bener ya tadi kata temennya. Jadi yang harusnya yang paling besar tuh unsur B gitu. Nah, terus di sini lihat afinitas elektron unsur A lebih besar dibanding afinitas elektron unsur C gitu ya. Nah, kita lihat afinitas elektron unsur A lebih besar pada afinitas elektron unsur C.
Nah, karena A sama C ini dia satu sejajar gitu, kita lihat di sini A sama C. Di mana semakin ke kiri dia semakin besar gitu. Berarti otomatis yang lebih besar tuh harusnya yang C ya. Berarti yang A harusnya lebih kecil. Berarti yang ini pernyataannya salah. Nah, sekarang unsur B. Unsur B menurut pernyataan E adalah jari-jari atom yang paling besar. Nah, menurut teman-teman benar atau salah ya? Ada yang bisa bantu jawab? Salah ya, benar ya. Karena lihat di sini, nah untuk jari-jari itu dia semakin atas dia malah semakin kecil gitu ya. Nah di sini kita lihat ya urutannya tuh B, A, C sama E gitu. Berarti karena semakin atas semakin kecil, otomatis B yang paling kecil seharusnya ya. Nah berarti kalau jari-jari urutannya gitu ya, yang paling kecil itu B. Terus di sini ada A, C ya. A dulu atau C dulu gitu. Karena di sini lihat dalam satu garis dia tuh semakin ke kanan semakin kecil gitu. Otomatis C lebih kecil dibanding A gitu. Berarti di sini C dulu baru A gitu lebih besar. Nah, yang terakhir dia yang E karena dia paling bawah otomatis jari-jarinya dia paling besar. Jadi salah ya, harusnya uh, unsur apa namanya? Unsur E yang paling besar. Tuh. Sampai saat ini ada yang ditanyain nggak teman-teman? Mengenai sifat-sifat dari sistem periodik unsur? Atau sudah cukup paham? Gimana nih teman-teman? Kan kalau di sekolah tuh cukup rumit ya cara diajarinya karena di sekolah tuh emang buat kita paham gitu konsepnya dari mana. Cuman ya kita kan mau UTBK gitu ya, nggak perlu tuh apa namanya, cara yang panjang-panjang, tapi gimana caranya kita lebih cepat gitu ya. Nah, di sini kan teman-teman bisa hafalin aja gitu untuk sistem periodik unsur kayak gini. Karena ya soal-soal periodik unsur ini tuh banyak gitu ya, apa namanya, sering keluar gitu. Oke, kita lanjut aja ya ke soal berikutnya. Nah, di sini ada diketahui data unsur sebagai berikut, di mana terdapat ada unsur X, itu ada juga unsur Y. Nah, di mana golongan 2A, unsur X itu golongan 2A dan periode 3, dan unsur Y itu golongan 6A dan periode 2. Ya, kalau misal kita lihat di sini, berarti kan golongan 2A periode 3, berarti periode 3 berarti dia yang ini ya, unsur X. Unsur X, sedangkan di sini golongan 6A periode 2. Nah, berarti di sini ya. Berarti ini unsur Y di sini, kalau letak. Nah, di sini eh, ikatan kimia itu berarti kan karena di sini unsur A itu dia golongan 2A gitu ya. Biasanya kecenderungan untuk logam gitu. Logam itu dia kan ada golongan 2A, 1A, terus ada 2A, terus ada golongan 3A karena ini enggak semua golongan A, enggak semua golongan 3A dia apa namanya? Eh, dia logam. Nah, terus semua golongan B gitu. Golongan B itu dia semuanya logam. Nah, kalau misalnya golongan-golongan ini gitu ya dalam perikatan kimia dia tuh selalu pasti ionik gitu ya. Jadi jawaban yang bukan ionik dia hapus aja gitu. Berarti jawaban yang B sama jawaban yang C, yang D udah salah gitu ya. Nah, terus kenapa ada yang mau tanya? Oke, lanjut aja ya. Uh, di sini ionik. Nah, terus gimana gitu kan di sini ada 3 ionik juga gitu, gimana cara bedainnya. Nah, di sini golongan 2A.
golongan 2A itu dia untuk menstabilkan atau untuk menjadi unsur sifatnya untuk menjadi stabil itu kan dia melepas 2A. Kalau dibikin ion jadi X2 plus gitu. Sedangkan untuk golongan 6A karena dia non logam ya, di sini ya 6A itu berarti dia non logam, dia kecenderungannya kalau untuk unsur-unsur non logam dia menerima gitu, bukan melepas. Jadi karena dia golongan 6A, biasanya dia 2 minus gitu. Apa namanya? Melepas 2 minus. Jadi ketika berikatan dia menjadi XY gitu. Nah, sebenarnya gini ya, untuk berikatan tuh berarti kan ada XN plus, ketika direaksikan dengan XM plus, dia akan menjadi XM YN gitu ya. Jadi ditukar. Nah, cuman karena di sini dua-duanya sama gitu ya, 2 plus, 2 plus sama 2 min ya udah gitu langsung aja. Jadi ini jawabannya yang A gitu. Ada yang mau ditanya mengenai ikatan kimia? Kalau lanjut, gimana teman-teman? Kayaknya cukup mudah ya ini konsepnya. Oke, lanjut aja ya, karena emang cukup mudah untuk ikatan kimia. Nah, di sini ada seorang lab mengenai senyawa turunan alkana ya. Jadi senyawa turunan alkana ada yang masih ingat teman-teman apa aja senyawanya? Bisa dijawab boleh. Ada yang mau dibantu jawab. Senyawa turunan alkana contohnya apa aja? Satu juga nggak apa-apa gitu yang kalian ingat. Dan ada yang masih ingat nggak? Oke, kalau misalnya udah lupa gitu ya, kita ingetin lagi bareng-bareng. Senyawa turunan alkana itu ya betul ya yang dikatain. Ada alkan, ada ini ya, alkanol itu berarti alkohol, aldehid, terus alkana juga bisa termasuk alkanoat, bener ya. Jadi yang ditulis sama teman-temannya di kolom chat itu udah benar. Nah, mengenai konsep senyawa turunan alkana. Nah, kita ingat lagi ya, kita sambil ingat-ingat. Senyawa turunan alkana itu ada 3 gitu ya. Kita secara umum kita bagi jadi 3. Rumusnya ada CN H2M plus 2O terus 2M. O sama ada CN H2NO2 gitu ya. Masing-masing ada ininya gitu. Kalau CnH2NO itu ada alkohol sama ada apa? Ada yang masih ingat alkohol sama apa? Kalau untuk yang CnH2N plus 2O pasangannya sama apa? Isomer fungsinya apa? Ada yang masih ingat? Oke, sambil diingetin lagi ya. Isomer gugus fungsi dengan aldehid gitu ya. Artinya rumusnya sama, cuman yang membedakan dia struktur. Terus kalau untuk CnH2NO dia ada 2 juga sama, ada benar ada, bukan aldehid. Ini ada aldehid, salah ya, bukan aldehid ya. Ini ester. Nah, kalau yang ini ada aldehid sama keton. Terus di sini juga ada CnH2NO2, ada asam karboksilat sama ada juga apa namanya satu lagi ester ya. Gitu. Nah, itu sekilas ya kita tahu gugus fungsinya ada apa aja. Nah, di sini kita langsung ke soal.
Nah, seorang laboran akan membuat suatu larutan dengan cara mencampurkan X dengan larutan NaOH dalam gelas kimia. Volume dan konsentrasi dari larutan masing-masing reaktan sama gitu, 100 ml dan 0,3 gram. Diketahui bahwa larutan X diperoleh dari hasil oksidasi larutan Y gitu ya. Jadi larutan Y itu dia akan dioksidasi menjadi larutan X yang di mana larutan Y ini memberikan hasil positif dengan reaksi Tollens. Nah, kemungkinan larutan X itu apa gitu ya? Yang ditanya itu larutan ini apa? Nah, kalau kayak gini, berarti kita cari info yang paling utama gitu ya, bahwa larutan Y ini memberikan hasil positif dengan reaksi Tollens. Nah, yang kemungkinan bakal bereaksi dengan Tollens itu yang ini ya, antara aldehid ataupun keton gitu ya. Itu aldehid atau keton. Nah, sebenarnya ada banyak ya. Di sini ada ketika direaksikan dengan uh, keton, dengan apa namanya, Fehling, terus ada ketika direaksikan dengan apa tadi, Tollens, dan juga ada di, bisa dioksidasi. Gitu ya. Ada yang bisa, ada yang nah ini ya. Ada yang masih ingat mana yang bisa bereaksi dengan Fehling, aldehid atau keton? Ada yang masih ingat nggak? Aldehid atau keton yang bisa bereaksi dengan uh, Fehling, benar ya? Kata temannya. Jadi yang bisa bereaksi dengan Fehling itu aldehid, gitu ya. Positif gitu ya, kita tulis aja. Yang bereaksi itu berarti dia positif. Nantinya dia menghasilkan suatu endapan merah bata. Nah, kalau yang untuk bereaksi sama Tollens, ada yang masih ingat juga nggak? Apa? Aldehid atau keton? Berarti kalau untuk keton, dia nggak bereaksi sama Fehling ya? Aldehid, benar ya? Jadi, dia ketika bereaksi dengan Tollens, dia akan bereaksi dengan Tollens menghasilkan cermin perak. Lagi-lagi, untuk keton dia nggak bisa. Nah, di sini terus ada oksidasi nih. Aldehid juga bisa dioksidasi, sedangkan keton dia nggak bisa dioksidasi. Nah, dia tuh kenapa bisa kayak gitu? Karena dia lihat dari strukturnya lagi. Kalau aldehid itu kan misalnya ini rantai utama gitu ya. Ini aldehid ya, kalau nggak salah. Rantai utama tuh CCC panjang gitu ya, bebas. Nah, sedangkan untuk keton, di sini R, di sini R, di sini C, ini keton, dia R. Nah, bedanya di sini kan dia masih ada H gitu ya. Sedangkan di sini C-nya itu susah gitu, nggak ada H gitu karena dia udah terikat sama O, double bond, terus sama C yang lain juga udah terikat gitu. Makanya dia sulit gitu karena double bond tuh itu susah untuk lepas ya. Terus ikatan C juga lumayan kuat jadi susah untuk lepas. Sedangkan di sini untuk aldehid masih ada satu hal, makanya dia bisa bereaksi dengan yang lain. Kemudian bisa dioksidasi juga karena di sini masih ada satu hal gitu. Makanya dia bisa bereaksi dengan yang lain. Nah, kalau aldehid dia dioksidasi akan menjadi asam karboksilat gitu ya. Kalau oksidasi itu dia naik ya, asalnya dari kalau misalnya alkohol dia dioksidasi jadi aldehid, dia akan jadi juga kalau dioksidasi lagi akan menjadi asam karboksilat gitu ya. Ini ya. Nah, kalau alkohol, alkohol
dia dioksidasi, alkohol itu kan ada banyak ya, ada primer, tersier, ada quaternary ya. Nah, di sini kalau alkohol primer tuh ya udah kita tulisnya gini aja. Dia kalau dioksidasi dia akan menjadi aldehid, dan kalau aldehid dioksidasi lagi menjadi asam karboksilat. Sedangkan untuk uh, alkohol sekunder itu dia uh, ketika dioksidasi hanya bisa menjadi keton. Sedangkan keton udah nggak bisa dioksidasi lagi. Jadi ini yang kalian karena lihat lagi-lagi dilihat dari strukturnya. Gitu. Kalau alkohol primer dia hanya menempel pada satu atom H, gitu. Satu atom C gitu, karbon. Misalnya di sini C, ini rantai utama, ini ada OH. Maka ketika dioksidasi dia bisa menjadi R, C double bond O gitu. Sedangkan untuk yang sekunder juga karena ada masih H, sedangkan untuk yang lain jadi susah ya untuk tersier quaternary dan sebagainya. Jadi itu nggak bisa dioksidasi. Jadi kalau yang oksidasi kalian teman-teman cukup ingat ini aja, karena yang bisa dioksidasi itu seperti ini. Nah di sini larutan Y, yaitu tadi kita udah tahu ya aldehid ya, yaitu aldehid. Nah di sini lihat lagi aldehid itu ketika dioksidasi akan menjadi asam karboksilat. Gitu. Nah di sini lihat yang ada asam mana, ya udah cuma ada D gitu, berarti jawabannya yang D. Nah kalau propanol tuh dia alkohol ya, alkohol. Kalau propanol aldehid, kalau propanon dia apa namanya keton, sedangkan ini asam karboksilat. Jadi jawabannya yang D. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman dari penjelasan mengenai senyawa turunan apa? Lanjut ya, kita lanjut aja atau gimana? Boleh di chat, dijawab di kolom chat. Oh. Kalau sudah cukup jelas, kita lanjut. Oke, cukup jelas ya. Nah, di sini nih, kita udah mulai masuk ke hitung-hitungan. Oke. Tapi nggak tahu susah juga ya. Nah, di sini ada 1,5 gram urea direaksikan dengan asam berlebih. Nah, urea bereaksi menurut persamaan berikut. Direaksikan terlebih dahulu. Jadi nanti hasil persamaan reaksinya coba disetarain dulu. Nah, di mana gas yang dihasilkan lalu dialirkan melalui larutan NaOH dan volume airnya disebut. Nah, volume yang telah melewati larutan NaOH pada temperatur dan tekanan ruang adalah berapa? Nah, teman-teman boleh dikerjain dulu gitu ya, sekitar 4 menit gitu. Boleh dikerjain dulu, nanti jam 9:43 kita langsung bahas ya. Boleh langsung dikerjain dulu. Nanti kita bahas, coba-coba dikerjain, dapatnya berapa. Ya. Cukup mudah kok, ini cuma dipesan.
Oke, karena udah 4 menit, kita langsung coba bahas aja. Di sini yang harus kita lakukan adalah, karena di sini belum setara, kita perlu menyetarakan terlebih dahulu mengenai, persamaan reaksinya gitu. Nah, di sini C-nya udah satu, di sebelah kiri dan di sebelah kanan juga sudah satu, berarti sudah selesai. Nah, di sini N-nya di sini untuk sebelah kanan ada berapa? Ada 2 ditambah satu ada 3 ya, berarti di sini 3/2 gitu. Nah, di sini H-nya 4 ditambah satu 5 gitu ya, sedangkan di sini masih belum gitu. Baru berapa? Bentar, ada yang salah. Nah, N-nya di sini berapa? N-nya di sini 2 ya, di sebelah sini juga sudah 2. Tuh, H-nya di sini 4, di sini satu 5, jadinya ini dikali 5/2, sedangkan di sini udah satu ya. Nah, sedangkan di sini O-nya dia ada berapa? Ada 2, ada satu ditambah 2 3. O-nya udah 3 pas, N-nya ada 3 gitu ya, berarti di sini dikali 3/2. Bener nggak teman-teman? Ada yang beda nggak persamaan reaksinya? Ada yang bisa jawab? Teman-teman tadi dapatnya sama atau beda? Untuk, apa namanya, koefisien persamaan reaksi. Oke, kita hitung ya, di sini C-nya ada satu, di sini juga ada satu, O-nya di sini ada satu, ditambah 2 3, di sini ada 2, itu beda. O-nya di sini ada 1 ditambah 2 3 ya, sedangkan di sini ada 2 ditambah 5/2. Nah, kok beda ya? O-nya di sini O-nya di sini 3, di sini 2, di sini 1 gitu, 3. Nah, bingung. Ada yang dapat nggak teman-teman berapa ini? Saya dapatnya 1 2 1 2 3. Oke, kita cek ya bareng-bareng. Nah, C-nya di sini satu, di sini juga satu ya. Terus di sini O-nya dulu satu, tambah 2 3. Di sini satu tambah 3 udah 2. Hanya di sini 2, hanya di sini 4 3, di sini baru satu gitu. Baru 2. Berarti 3/2 gitu. Kita kalikan 3/2. Di sini 3/2 ya. 3 dong harusnya. Bingung. Lupa. O-nya di sini satu, di sini 2 3. Di sini juga 3 O-nya, H-nya di sini. Seharusnya N dulu ya. N-nya di sini 3 ya. N-nya di sini 3 ditambah 1, 2 ditambah 1 3. Di sini kita kali 3/2. Terus di sini H2-nya dia H-nya di sini 2 4. 4 tambah 1 5. 5/2. Nah, bingung ya saya. Di sini N-nya 1, N-nya juga 1, jadi 2. Di sini N-nya 2. Di sini 3 ya, salah. D-nya 1, udah 1. O-nya di sini 3, tambah 2 5. Di sini 2, tambah 1,
tambah 0, harusnya R-nya nanti terakhir kan ya, biar enggak ini. O-nya ini 2 tambah 1, 3. Di sini 3 juga. Ini yang beda tuh yang masih belum sama itu si H kan. Hanya di sini 4 ditambah 1, 5. Di sini baru 2. Sedangkan di sini untuk yang si H-nya 2 tambah 2, 2 kali 2, 4 kan. 4 tambah 1, 5. Di sini kalau dikali 5 per 2. Nah, agak bingung ya saya. C-nya di sini 1, di sini O-nya 1, di sini O-nya 2. O-nya 2, di sini 3. O-nya di sini juga 3. Udah. Untuk N-nya, di N-nya 2. Ini N-nya di sini 2, di sini 2, di sini 3, di sini 2. Oh, jangan kayak gini. Hanya dulu 4. Hanya di sini 4 ditambah 1, 5. Di sini baru 2, 5. Terus di sini O-nya jadinya O-nya naik lagi. Jadi nah, biar gampang gini aja, biar lebih yakin. Saya ini 1. Ini N-nya di sini kan 2. Di sini juga N-nya di 3, 2. Tuh. O-nya ada yang bisa bantu saya gimana ini? Saya lupa lagi cara ini selalu. Boleh tadi siapa namanya? Evangelika open mic bisa bantu saya buat nyetarain. Iya, Kak. Ya boleh, gimana nih? Kalau saya tadi pakai, jadi koefisiennya itu dibikin A, B, C, Oh D, iya benar E kayak dulu. tadi ya. Soalnya agak ribet kan tadi kayak ini udah Mm-mm. dapat ini udah ini. Gitu. Jadi benar ya kalau misalnya pusing caranya bisa pakai ABCD. Jadi kita langsung aja dapetin ya 1, koefisiennya 2, di sini 1, ya 1, 3 ya, di sini 2, di sini 3, di sini 2, di sini 3. Oke. Nah, kalau untuk di sini kan ditanya volume gasnya berapa gitu ya. Nah, karena yang pertamanya, karena yang diketahui gampang urea, jadi kita cari dulu si mol urea. Nah, kita cari dulu MR urea gitu ya. MR ureanya itu CO NH2 2 kali gitu ya. Jadinya 12 ditambah 16 ya karena CO-nya 1 gitu. Terus ditambah N-nya 2, 2 dikali 14 28 ditambah H-nya berapa di sini? 2 dikali 2 4 berarti 4. Jadinya ini berapa? 20 tambah 40 jadinya 60 ya MR urea gram per mol. Dapat nih mol ureanya gitu. Mol urea itu 1,5 dibagi dengan 60 jadinya sekitar 0,025 mol ya. Dapat nih ini 0,025
Nah, kita cari pakai perbandingan stoikiometri gitu ya, pakai koefisiennya gitu. Karena di sini yang di akhirnya gas ya, volume gas yang dihasilkan, berarti ini apa namanya, gas itu berarti kan kalau yang dihasilkan cuma ada CO2 dan juga ada N2 gitu. Berarti karena CO2 itu punya koefisiennya sama satu, jadinya untuk koefisien ini juga sama 0,025. Nah, sedangkan N2 karena dia 2 kalinya berarti jadi 0,05 gitu. Ini molnya ya. Karena dia dikasih tahunya karena udah tahu mol, ditanya gas volumenya gitu. Kalau volume kan di sini mol itu sama dengan karena dalam keadaan suhu dan temperatur ruang itu berarti rumusnya volume dibagi 22 24,4 ya. Harusnya 22,4 gak sih? Gimana teman-teman? Seingat saya waktu dulu 22,4 atau 24,4 benar. Gimana? Ada yang bisa koreksi? Seingat teman-teman 22,4 atau 24,4? Oke, kita ngikutin soal aja kali ya. Karena ya kebanyakan diikutin soalnya aja. Jadi kita bagi dengan 24,4. Berarti kalau mol CO2, berarti dia molnya itu, salah dong, harusnya dikali ya. Sorry. Volume dikali 24,4. Karena gini ya, sebenarnya kalau teman-teman nggak tahu nih, bingung gitu rumusnya apa, apa namanya, kalau teman-teman bingung gitu ya rumusnya gimana gitu kan di sini ada volume ya. Volume itu dia volume gas molarku dia satuannya desimeter pangkat 3 per mol gitu ya. Karena di sini cari volume ya, volume itu kan harusnya desimeter pangkat 3 aja gitu ya. Berarti kalau misalnya bingung berarti gimana caranya biar satuannya desimeter pangkat 3 aja. Berarti tinggal dikalikan mol aja gitu ya. Jadinya nanti satuannya sama gitu. Desimeter pangkat 3 juga satuannya. Nah, jadi dikali. Jadi untuk volume CO2 dia itu sekitar berapa namanya? Volume CO2 dia itu volumenya 0,025 mol-nya kita kalikan dengan volume gas molarnya 24,4 berapa? Terus di sini ada volume N2 juga karena ingat ya gasnya itu bukan CO2 aja yang dihasilkan. 0,025 dikali 24,4. 0,5 ya? 0,05 ada yang bisa bantu dihitungkan berapa volume CO2-nya? Ya, teman-teman. Boleh pakai kalkulator, boleh dibantu. Untuk volume CO2-nya berapa? 0,61 ya. 0,61 sama volume ininya berarti 2 kali lipatnya berarti 1,22 ya. Desimeter pangkat. Nah, di sini kita lihat jawabannya. 0,61 ada dan juga 0,22 juga ada, 1,22 juga ada gitu. Yang 0,61 atau 1,22 atau bahkan total dari dua-duanya. Kalau ditotalin jadinya 1,6863 ya. Nah, menurut teman-teman yang benar yang mana? Yang CO2 aja, yang N2 aja, atau yang 1,83? Ada yang bisa bantu jawab? Yang benarnya itu apa?
Mau CO2 aja, N2 aja, ataupun keduanya. Boleh nih teman-teman. Ada yang bisa bantu jawab untuk gas, volume gas yang dipakainya yang mana gitu. Nggak apa-apa, salah juga, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, mungkin di sini kita lihat dulu ya sifat-sifatnya lagi gitu. Kalau CO2 ketika dia sifatnya apa? Ada yang tahu nggak sifat CO2 itu apa? Asam, basa, atau bahkan dia inert atau netral? Ada yang tahu? CO2 tuh dia sebenarnya sifatnya apa gitu? Asam ya, benar. Karena ketika CO2 direaksikan dengan H2O, ketika bereaksi dengan gas uh, apa H2O, dia akan bersekutu menghasilkan H2CO3 gitu ya. Ini sifatnya asam. Makanya di sini volume CO2 itu asam. CO2 itu sifatnya asam. Gitu. Sedangkan di sini satu lagi ada N2. Nah, N2 itu dia sifatnya netral atau inert ya biasanya. Dan biasanya kalau di industri kimia gitu ya, kan dalam proses itu reaktornya itu kan besar-besar kan. Kalau misalnya kalian bisa lihat buat misalnya menghasilkan suatu sesuatu. Nah, karena biasanya tuh reaksinya itu bersifat eksoterm, nah buat jadi biar enggak biar menentukan suasananya itu biar bisa inert, dia tuh biasanya dialirkan sama N2 gitu, ditambahin N2. Artinya kalau misalnya inert tuh dia tidak akan bereaksi gitu. Sedangkan untuk CO2 dia kalau misalnya dialirkan, dia makanya akan bereaksi. Nah, dari penjelasan itu teman-teman, nah menurut teman-teman yang dipakai yang mana nih? Antara CO2, N2, atau yang total gitu. Kalau menurut teman-teman jawabannya apa? N2. Benar ya, N2 ya, karena kalau misalnya CO2 dia bersifat asam, ketika direaksikan dengan NaOH, dia malahan jadi bereaksi gitu ya. Jadi bukan bukan menjadikan senyawa suasananya itu menjadi inert gitu, malahan bakal bereaksi gitu. Jadi ketika direaksikan gitu ya, dia yang harus dialirkan itu N2 gitu. Jadi bukan CO2 gitu. Jadi jawaban di sini adalah yang E gitu, karena sifat dari N2 itu yang inert, sedangkan CO2 itu yang asam. Kalau misalnya dua-duanya inert ya, gas lain gitu yang bersifatnya inert, maka yang dipakai ya total gitu, karena dua-duanya. Jadi cari yang inert ya, buat yang dialirkan. Nah, di sini sekarang ada senyawa koligatif ya. Mungkin kalian juga bisa uh, belum terlalu lama gitu ya, karena kalau nggak salah senyawa koligatif itu ini di kelas 12 semester 1 gitu ya, bab paling awal. Nah, di sini dalam dunia kedokteran, tekanan osmotik perlu diperhatikan dalam proses pemberian infus kepada pasien, di mana dalam darah itu sekitar 7,7 atm dan suhu pada darah itu 38 derajat Celcius. Apabila seseorang memerlukan injeksi cairan atau nutrisi, eh, tekanan osmotik cairan infus tersebut harus isotonik. Ada yang tahu nggak isotonik itu artinya apa? Kan ada isotonik gitu ya, ada hipotonik sama hipertonik. Ada yang tahu ketiganya bedanya apa gitu? Ada yang bisa bantu jawab untuk ini ya, apa namanya? Untuk bedanya apa? Oke.
Kalau isotonik tuh iso berarti sama ya, tekanannya sama. Sedangkan hiper tuh dia lebih besar, berarti tekanannya lebih besar, sedangkan hipo eee, lebih kurang ya hipo tuh. Hipotermia artinya kekurangan apa gitu. Terus ada hipo itu berarti kurang gitu. Berarti kalau hipotonik, berarti kurang, tekanannya lebih kecil. Nah, karena dia, isotonik berarti tekanannya sama gitu ya, tekanan osmotiknya sama dengan darah. Nah, jumlah NaCl yang diperlukan untuk membuat larutan infus sebanyak 1000 mililiter. Nah, eee, yang dibutuhkan untuk senyawa tersebut, NaCl-nya berapa gitu ya. Nah, di sini kan rumus dari tekanan osmotik itu Pi ya, sama dengan M/R/T kalikan I ya, itu faktor Van Hoff ya, tetapan Van Hoff. Nilainya 1 ditambah N-1 dikalikan dengan alfa. Nah, alfa itu derajat disosiasi. Disosiasi, di mana kalau dia tidak ada keterangan, kita asumsikan alfanya 1 ya kebanyakan. Nah, NaCl dia itu sedangkan N di sini tuh adalah jumlah ion ya, jumlah ion. Jadi N tuh dia NaCl gitu. NaCl kan kalau terionisasi dia jadi Na plus tambah Cl. Nah, koefisiennya 1, masing-masing 1 gitu ya. Jadinya 1 tambah 1, N-nya itu sama dengan 2. Gitu. Jadi di sini 1 ditambah 2 minus 1 dikali 1 gitu ya. Jadinya 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, cara cepatnya kalau misalnya dia nggak dikasih tahu derajat disosiasi, ya udah langsung aja si jumlah ionnya berapa gitu. Karena dia jumlah ionnya 2, maka I-nya juga bakal sama 2. Kalau si alfanya 1. Gitu ya. Nah, di sini kan ATM-nya tekanannya udah tahu nih 7,7. M itu kan kalau kita pecahin berarti mol per liter ya, mol per volume. Mol N per volume gitu dikali R dikali T dikali I. Nah, gram per ml jadinya kayak gini. Ml dikali volume, tapi syarat volumenya harus dalam liter ya. Dikali R dikali T dikali I. Nah, di sini jadinya yang ditanya kan gramnya ya berapa di masanya. Berarti kalau gram tuh kita jangan masukin M, jadinya gram itu M dikalikan dengan MR dikalikan dengan P dibagi dengan R dibagi dengan T dibagi dengan I. Ya. Kita langsung masukin aja. Oh M sih, harusnya P. P di sini juga P. Nah, ini tuh P. Jadi udah langsung dapat. Jadi kita masukin aja. P-nya dia 7,7 dikali MR-nya berapa? NaCl 58,8 dikali dengan volumenya itu dalam liter ya. Karena 1000 liter jadinya 1 liter. 1000 mililiter jadinya 1 liter. Nah, R-nya 0,082 dikali dengan T. T-nya itu berapa? Di sini 38 derajat Celcius ya. 38 ditambah 273 karena harus dalam Kelvin dikalikan dengan I-nya 2. Oke, ada yang bisa bantu teman-teman berapa jawabannya itu? Jawaban
hasilnya si masanya berapa? Boleh dibantu ya, dihitung pakai kalkulator. Berapa nih teman-teman, ada yang udah dibantu belum? Di masanya. Jawabannya kalau yang saya dapat 8,8. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada geometri molekul. Nah, kita tuh ditanya gimana bentuknya sama berapa gimana hibridisasi. Nah, yang paling mudah untuk menggambarkan untuk ini apa namanya? Untuk mengetahui hibridisasi suatu unsur itu kita perlu gambarkan aja dulu. Nah, karena di sini Xe itu dia Xe4 ya. Karena yang jadi apa namanya? Atom pusat itu kan Xe ya. Xe itu dia jadi atom pusat. Xe itu kalau misalnya kita lihat dia ada di golongan gas mulia. Otomatis elektron valensinya dia ada 8. Kita gambarkan ada 8 ya. Nah, tapi di sini 4 elektron sudah dipakai berikatan dengan F. Berarti di sini F, sini F. Berarti sisanya ada 2 pasang lagi yang belum berikatan. Nah, untuk mengetahui hibridisasi ya, kita ngitungnya gini aja gitu. Di sini ada berapa pasang elektron? Nah, termasuk si yang apa namanya? Yang elektron bebas juga kita hitung sebagai pasangan elektron. Tapi hitungnya 1 ya. Jadi 1 pasang ini dihitungnya 1. Hibridisasinya apa? Kita langsung jumlahin aja nih di sini. Di sini ada S1, P3, D2 ya. Nah, kita jumlahin aja semua. 1 ditambah 3 ditambah 2. Dia hasilnya 6. Nah, cari yang jumlahnya sama kayak pasangan tadi gitu kan. Di sini tadi jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jawabannya yang A gitu. Jadi jumlahin aja sih atas-atasnya gitu ada berapa. Nah, di sini karena jumlahnya 6, berarti jawabannya yang ini, udah pasti yang ini. Gitu. Kalau misalnya kita lihat yang bawah, ada 1 tambah 3 tambah 1, dia jumlahnya 5. Yang bawahnya lagi, 1 tambah 2 tambah 1, dia jumlahnya 4. Dia yang ini 1 tambah 3 jumlahnya 4, dan ini 1 tambah 3 jumlahnya 4. Jadi yang ini apa namanya, yang uh, hibridisasinya yang jumlahnya 6. Ya udah, karena dia cuma 1 berarti yang A aja. Tuh. Gimana nih teman-teman, jelas atau enggak yang ini mengenai hibridisasi? Menurut teman-teman gimana? Jelas atau enggak? Kita asumsikan jelas ya. Jadi
Kalau untuk yang hibridisasi tinggal hitung aja ada berapa pasangan elektron ketika sudah ditemukan, termasuk yang elektron bebas. Oke, lanjut ya. Nah, di sini eh, suatu sel elektrokimia dengan elektroda Zn dan Ag dalam keadaan standar dia menghasilkan arus 0,75 A selama 321 menit. Itu diketahui nilainya sebagai berikut gitu ya. Nah, di sini kita pakai yang ini apa namanya, kita tulis dulu, kita rumusnya yang bisa dipakai buat nyari massa gitu ya. Nah, massanya tuh rumusnya yang ini apa namanya? Rumusnya itu W sama dengan E T dikali I. Ya, E itu apa? E itu massa molekul Mr dibagi dengan muatan. Nah, di sini yang dipakainya apa gitu kan, di sini ada yang apa namanya, uh, ada yang Zn, ada dipakai, lihat dulu si potensial reduksinya mana yang lebih kecil gitu. Nah, karena yang lebih kecil itu ada Zn, maka yang kita pakai untuk E-nya itu yang si Zn gitu. Nah, jadi E-nya itu dia MR-nya dia 65 dibagi dengan muatannya 2. Nah, nanti kita langsung masukin aja dikali T. T-nya itu karena di sini masih dalam menit, kita perlu dikalikan dengan detik gitu ya. Dikalikan 60 karena harus dalam detik. Dan I itu harusnya berapa? 0,7 dibagi dengan 96.500. Gitu ya. Nah, kita hitung di dapatnya teman-teman sekitar dibagi dengan 96.500. Jadi jawabannya sekitar 4,865 jawabannya. 8, kurang. Yang B ya. Oke. Kita lanjut ya ke yang kedua. Yang nomor B. Nomor 8. Nah, teman-teman di sini kan tentang laju reaksi ya. Mungkin teman-teman juga udah pada paham mengenai gimana sih nentuin ordernya, terus nentuin tetapan lajunya gimana. Nah, buat teman-teman coba kerjain dulu, nanti jam 10:20 kita bahas ya. Coba kerjain dulu aja. Nanti jam 10:20 nanti kita bahas.
Oke, karena udah jam 10:20, kita coba bahas ya, ada banyak yang bisa konfirmasi untuk jawaban yang nomor 8. Nah, teman-teman, ada yang udah dapet? Lupa cara ngerjain. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, jadi kan kalau konstanta laju reaksi itu kan rumusnya itu R sama dengan K dikali reaksi ya, konsentrasi per reaksi, berarti di sini H2, gitu ya. Terus dipangkatkan dengan X, gitu ya. Beda sama kesetimbangan. Kalau kesetimbangan itu X-nya itu koefisien, kalau laju reaksi itu belum tentu ya, belum tentu koefisien. Nah, kalau misalnya sama berarti ya kebetulan. Nah, NO pangkat Y, gitu ya. Nah, untuk cara ngerjainnya, yang pertama kita cari dulu orde X sama orde Y-nya. Nah, di sini untuk mencari orde X, cari NO di NO yang apa? Yang sama gitu. Nah, di sini NO-nya yang sama itu 2, 2, 1 dan 2 gitu ya. 1 dan 2 dia sama. Nah, jadi kita dapat nih. Berarti kita tulis yang gedenya dulu, apa namanya? Kita tulis 0,02, 0,02 kita bagikan dengan 0 yang atasnya 0,01 kita pangkatkan dengan X sama dengan 64 gitu ya, karena 0,02 M-nya volume apa kecepatannya 64 berarti kita tulis juga yang 64 dulu dibagi dengan 32. Nah, sebenarnya ini kan 2/1 ya, kita bisa tulis 2/1 gitu ya. 2/1 berarti 2 pangkat X itu sama dengan 2 gitu. Artinya X-nya itu sama dengan 2 pangkat 1 ataupun 1 gitu ya. Karena X-nya ini 1. Nah, sekarang yang Y gitu, yang Y juga sama gitu ya. Cari yang di H2-nya dia sama gitu ya. Dia sama, ini sama gitu ya. Jadi pakai yang 2 dan 3 gitu ya. Berarti 4/2 ada ya? Ini per ini dipangkatkan dengan Y sama dengan ini per ini. 256 per 64. Itu. Jadinya 2 pangkat Y, ini sama dengan 4 ya. 4 itu berarti 2 pangkat 2. Makanya dapatnya Y-nya 2. Tuh. Dapat deh X-nya 1, Y-nya 2. Gitu. Nah, ini kan karena dia yang diketahuinya laju ya. Kalau misalnya diketahuinya detik gitu ya, misalnya di sini waktu reaksi gitu ya. Misal di sini A, B, C gitu. Untuk cari yang C, untuk cari yang Y gitu, dia untuk cari Y berarti kita buat 4/2 pangkatkan Y. Nah, karena kalau diketahuinya waktu dibalik gitu. Di sini yang pertama ditulis tuh kan 4 dulu ya. Tapi di sini kita tulis nih yang duanya yang sejajar sama yang ini yang 2 dulu. Jadinya B per C. Sedangkan kalau untuk yang tadi yang diketahuinya volume, yang diketahuinya laju sejajar. Jadi 4/2 pangkat C, ininya yang sejajar dengan 4 itu C, C per B. Jadi kalau yang untuk itu dibalik yang diketahui waktu. Gitu ya teman-teman. Itu cara cari order. Sampai sini jelas nggak ya untuk bagaimana kita mencari reaksi? Jelas, Kak. Oke, udah jelas ya. Jadi sekarang kita langsung cari yang ditanyanya itu adalah konstanta laju gitu ya. Karena reaksinya udah tahu, kita tulis aja gitu. R itu sama dengan K dikali konsentrasi H2 dipangkatkan 1 dikali dengan NO dipangkatkan 2. Ya. Nah, sekarang udah tahu nih. Nah, berarti untuk mencari laju itu
R per konsentrasi H2 dibagi dengan konsentrasi NO2 dipangkatkan NO dipangkatkan. Ya, bebas nih karena ada 3 data, teman-teman boleh pakai yang mana aja gitu. Kita pakai yang pertama ya, si R-nya itu 32 dibagi dengan H2. H2-nya itu 0,01. 0,01 itu sama aja kayak 10 pangkat minus 1. Jadinya 10 pangkat minus 1 dikali dengan ini 0,02, berarti 2 dikali 10 pangkat minus 1. Minus 2 ya maaf. Minus 2, kita kuadratkan. Jadinya di sini, ini ke sini ya. 32 dibagi dengan 10 pangkat minus 2 dikali dengan 4 kalau dikuadratin dikali 10 pangkat minus 4. Nah, di sini ada perkalian pangkat gitu ya. Kalau pangkat kaliin berarti dia ditambahin jadinya 32 per 4 dikali 10 pangkat minus 4. Nah, ini minus. Kalau dipindah ke atas dia jadi positif ya, jadinya 8 dikali 10 pangkat 6. Gitu. Jadi jawabannya yang C ya. Jelas nggak teman-teman mengenai bagaimana cara kita mencari harga tetapan laju reaksi? Jelas nggak ya? Oke, kita lanjut ya ke nomor 9. Nah, di sini ada sel volta sama elektrokimia. Bedanya yang tadi itu nyari massa, hilang massa, sedangkan di sini kita cari berapa potensial standar dari S2 plus P2 plus S2 plus S gitu ya. Nah, di sini untuk mencari ini ada yang masih ingat nggak untuk cari ini gimana? Atau udah lupa? Mulai teman-teman. Ada yang tahu buat cari ini caranya gimana gitu? Mungkin kalau secara ini ya kalau pakai secara teorinya gimana gitu yang diajarin sama guru, mungkin saya juga udah lupa gitu ya. Tapi kalau misalnya ini kita pakai cara ini aja logikanya aja gitu. Nah, anggap bahwa ini tuh si potensial potensial reduksi itu sebagai jarak gitu ya. Di sini ada yang P sama Q gitu ya. Kita tulis saja jarak P sama Q itu 2,46 gitu. Ini ya. Nah, sekarang R sama S. R sama S dia jaraknya 1,1 gitu. Nah, di sini ada R sama Q gitu. R sama Q dia jaraknya 1,56. Nah, di sini kan ini masih bingung ya, masih banyak gitu ya yang dia biar satu gitu ya, biar satu garis dengan ini caranya gimana gitu. Nah, di sini lihat teman-teman, R sama S tuh dia kan 1,1 ya. Karena di sini pengen kita letakin nih, R itu sama S tuh letaknya di mana? Apakah di sebelah kiri P, di tengah-tengah PQ, ataupun di sebelah kanan, sebelah kanan Q gitu ya. Nah, caranya di sini, kan di sini ada R sama Q ya, di mana jarak R sama Q itu 1,56 gitu ya. Sedangkan jarak P sama Q itu dia 2,46. Nah, jadi kalau menurut teman-teman nih, R itu ada di sebelah kiri P, di antara PQ atau di sebelah kanan Q? Menurut teman-teman dia ada di mana? Boleh bantu jawab, letaknya ada di sebelah mana? Ada yang bisa bantu? Sebelah kanan, di antara, atau di sebelah kiri P,
atau di sebelah kanan Q, atau di antara P sama Q? Ada yang bisa tahu? Boleh, nggak apa-apa kalau salah juga. Gimana ya, teman-teman? Kayaknya di antara P, Q. Oh iya benar ya. Benar ya, di antara P, Q. Karena lihat di sini. R itu tujuan akhirnya Q gitu ya. Jadi nggak mungkin R itu ada di sebelah sini ya. Nggak mungkin R ada di sebelah sini. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Karena tujuan akhirnya aja Q gitu. Otomatis Q itu udah harus paling ujung gitu. Nah, di sini 1,56. Sedangkan jarak P sama Q itu 2,46. Nah, karena jarak PQ lebih jauh dibanding jarak RQ, otomatis RQ itu ada di antara PQ gitu ya, di sini. Misal RQ. Nah, jaraknya itu 1,56 ya. Nah, jarak dari karena RQ itu 1,56 ya. 1,56 berarti sisanya berapa di sini? Jarak PR. Ada yang bisa bantu? Untuk jarak PR-nya berapa? Ada yang tahu nggak jarak PR-nya berapa? 0,9 ya, bener ya. Kenapa tahu 0,9? Karena jarak total dari P sama Q itu 2,46, sedangkan jarak total R sama Q itu 1,56, berarti jarak PR itu dia 2,46 dikurangi 1,56 ya, sama dengan 0,9. Jadi jarak dari sini ke sini itu 0,9. Jadi totalnya tetap 2,46. Nah, di sini ada apa namanya? Jarak RQ itu kan 1,56. Berarti jarak PR benar ya 0,9 ya, benar ya? Benar. Nah, di sini ada jarak RS itu. Nah, jarak RS itu 1,1 gitu. Sedangkan jarak RQ itu 1,56. Otomatis untuk S itu ada di sebelah mana? Ada di antara RQ atau di mana? Tujuan akhirnya S ya, otomatis mulai dari R, otomatis S itu nggak mungkin ada di sebelah sini karena mulainya aja dari R ya. Berarti antara di sini atau enggak di sini gitu ya. Nah, cara tahunya dia letaknya gimana gitu ya. Untuk cara tahunya dia karena RQ itu 1,56 sedangkan RS itu 1,1, otomatis dia apa namanya? Jaraknya lebih dekat gitu ya. Karena lebih dekat daripada Q, berarti ada di antara R dan I. Berarti misalkan S-nya di sini. 1,1 ya. Nah, di sini dicari jarak PS berapa gitu. Jarak dari sini ke sini berapa. Nah, kita udah dapat nih jarak PR-nya itu 0,9 dan jarak RS-nya itu 1,1 gitu ya. Jadi untuk jarak PS itu penjumlahan gitu ya. Karena dari sini ke sini itu berapa. Jadi 1,1 ditambah 0,9. Jawabannya 2. Jadi jawabannya yang ini ya. Gimana nih? Jelas nggak tentang potensial reduksi ini? Karena kalau misalnya kita pakai cara biasa, itu lumayan ribet ya. Jadi kita logikanya pakai ini kayak gitu. Oke, karena udah jelas, kita lanjut ya ke yang selanjutnya. Nah, di sini ada, kan tadi ada kesetimbangan ya. Iya benar. Tadi ada laju reaksi, sekarang ada kesetimbangan. Nah, di sini jika pada kesetimbangan reaksi terdapat 0,1 H2, 0,2 mol I2,
dan 0,05 HI, dan tekanan totalnya 5 atm. Maka KP-nya berapa? Gitu ya. Nah, di sini kita cari dulu karena di sini kasih tahu mol ya, berarti kita cari KC ya, bukan KP. Kita pertama cari KC dulu. KC itu berarti kita carinya dari ini, konsentrasi HI. HI itu kan produk ya, dipangkatkan dengan koefisiennya 2, dibagi dengan konsentrasi H2, dikali dengan konsentrasi I2. Nah, keduanya karena koefisiennya 1, berarti pangkat ke 1. Nah, di sini kita cari tahu dulu. Karena ini masih mol ya. Di sini masih mol, sedangkan di sini mintanya adalah molar gitu. Maka kita perlu bagi dengan, jadinya kalau untuk HI berapa? 0,5, kita bagikan dengan 2, kita kuadratkan, terus cari H2, H2-nya itu 0,1, bagi dengan 2 dipangkatkan 1, terus ada 0,2 dibagi 2 dipangkatkan 1 juga. Nah, di sini kan 2-nya pangkat 2 ya di bawah ya. Terus di sini juga 2-nya juga ada 2 gitu. Jadi kita bisa ambil aja coret langsung. Jadi sisanya 0,5 dipangkatkan 2 dibagi dengan 0,1 dikali dengan 0,2. Jadi jawabannya 5/2 itu atau 2,5. Nah, ini baru KC gitu ya. Sedangkan yang ditanya itu KP. Nah, KP itu rumusnya KC dikali RT pangkat delta. Nah, delta N itu jumlah koefisien produk kurangi jumlah koefisien reaktan. Nah, koefisien produk dia 2 dikurangi untuk yang reaktan juga 1 tambah 1 2. Jadinya 0. Nah, dia KP itu karena dia KC pangkat RT-nya itu 0, jadinya 1 ya. Artinya KP itu sama dengan KC. Jadi jawabannya 2,5. Salah ya, di sini bukan 5 ya, tapi 25 karena 5 kuadrat 25 dibagi 2 jadi 12. Jadi jawabannya yang B. Oke, jelas nggak teman-teman untuk kesetimbangan? Jelas, Kak. Oke, cukup mudah ya untuk kesetimbangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke apa ini? Stoichiometry lagi, yaitu persamaan kimia, perhitungan kimia dalam suatu persamaan reaksi. Nah, di sini suatu campuran yang hanya mengandung gas metana dan etana dibakar sempurna sehingga menghasilkan 220 gram CO2. Nah, jika massa campuran itu totalnya 76 gram, berarti massa campuran itu berarti kan karena tadi ada metana sama etana, berarti massa CH4 ditambah massa C2H8 itu akan sama dengan 76. Sama-sama dijumlahin hasilnya 76 gram. Ya. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah tulis dulu persamaan reaksinya. Gitu. CH4 ketika dibakar sempurna, dia akan menghasilkan CO2 plus H2O. Ya. Terus ada C2H8, C2H6, kok C2H6, terus C2H6. C2H6 ketika dihasilkan dengan O2 juga karena sempurna sama, itu CO2 ditambah H2O. Nah, 220 gram itu massa CO2 di sini dijumlahkan dengan massa di sini gitu ya. Nah, ini belum sama persamaan reaksinya, kita samakan terlebih dahulu. Hanya di sini 4, C-nya 1, di sini juga 1, di sini hanya 4, di sini juga 2. Berarti dikali 2 ya. Karena si ininya 4. O-nya 2 ditambah 2 4, sedangkan di sini baru 2. Berarti dikali 2. Nah, di sini C-nya 2, di sini baru 1. Kita kalikan 2. O-nya di sini 4, di sini 1, jadi 5, sedangkan sini baru 2, jadi dikali 5/2.
Ya. Terus H-nya harusnya salah. H-nya di sini 6, berarti kita kali 3. Ya. Jadi 4 tambah 3, O-nya di sini 4, di sini 3, jadinya 7, 7/2. Nah, di sini kita misalin, karena yang ditanyanya gas etana, kita misalkan massa gas etana itu C2H6 itu X gitu ya. Maka massa CH4, ada yang tahu nggak berapa massa CH4? Ada yang tahu berapa massa CH4? Gimana teman-teman? Ada yang tahu nggak massa CH4-nya berapa? Kan kalau massa C2H6-nya itu X, maka massa CH4-nya benar ya, yang kata Nabila. Karena totalnya itu 76, maka kalau C2H6 itu X, maka di sini 76 minus X ya. Gitu. Nah, sekarang kita perlu nih, karena stoichiometry itu basisnya itu mol, kita cari mol masing-masing. Di sini ada mol, ada CO2 gitu ya, yang sebagai kuncinya. Terus di sini ada C2H6, udah tahu masanya, CH4 juga ada masanya. Kita cari molnya gitu. Mol. Sebelum cari mol, kita cari MR dulu. MR CH4 itu 1 dikali ARC 12 ditambah 4 dikali ARH 4 ya. Jadinya 16. Terus ada MRC2H6 12 dikali 2 jadinya 24 ditambah dengan 6 dikali 1 6 jadinya 30. Nah, terus ada MrCO2 ya, C itu 12 dikali 1 12, O itu 16 dikali 2 32 jadinya 44 gram per mol semua ya satuannya. Gram per mol. Nah, terus kita cari nih si molnya. Molnya mol CH4 itu berarti massa dibagi dengan apa namanya? MR. Si massanya 76 minus X dibagi dengan MR-nya 16 gitu ya. Terus kita tahu juga nih di sini massanya C2H6 itu X dibagi dengan 30, sedangkan di sini mol CO2 itu masanya itu tadi 220 dibagi dengan 44 jadinya 5 mol ya. Nah, di sini kita langsung bisa masukin. Nah, mol CH4 itu 76 minus X. Kita tulis 76 minus X dibagi dengan 16 gitu ya. Terus di sini karena koefisiennya 1, otomatis molnya juga sama gitu. 76 minus X per 16 gitu ya. Nah, sekarang di sini C2H6 X per 30, karena CO2 itu 2 kalinya, maka jadi 2X per 30 atau X per 15. Nah, penjumlahan ini 76 minus X per 16 ditambah dengan X per 15 harus sama dengan 5 gitu ya. Jadi 76 minus X per 16 ditambah X per 15 itu sama dengan 5. Kita samain penyebutnya, 15 dikali 16, di sini 15 dikali 76 minus X, ditambah 16X, sama dengan 5. Ini kita kalikan silang, jadinya 15 dikali 76 dikurangi 15X, ditambah 16X, sama dengan 5 dikali 15 dikali 16. Sedangkan sebelah kanan 5 kali 15 kali 16 dikurangi 5 kali 76 gitu. Kita ini
dikali sisanya 5 kali 6 tuh 5 dikali 6 itu 80 dikurangi 76 jadinya 15 dikali 4. Jadi X-nya itu 60 gram. Ini ya. Tuh. Oke, jelas nggak? Ada yang mau ditanyain mengenai stoichiometry ini? Oke, cukup jelas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada kesetimbangan lagi nih, cuman bedanya kalau yang tadi itu perhitungan konstantanya, tapi di sini yang kita dapat ini ada pergeseran kesetimbangan ya. Nah, kalau pergeseran kesetimbangan itu bisa dari tekanan, temperatur, volume, terus ada konsentrasi juga. Ya, kalau tekanan dia kalau tekanan ditingkatkan, ketika P-nya ditingkatkan ya, dia akan bergeser ke koefisien yang jumlah koefisiennya yang eh, ya, koefisiennya yang gede, koefisiennya yang besar juga. Koefisien itu maksudnya apa gitu? Di sini jumlah koefisiennya 1 tambah 3 gitu ya. Dinaikkan, dia akan bergeser ke space, ke bagian yang koefisiennya juga besar gitu ya. Nah, di sini karena yang sebelah sini lebih besar, maka dia akan bergeser ke sebelah kiri. Nah, kalau misalnya temperatur, itu sedikit beda gitu ya. Kita bahas dulu yang volume. Nah, kalau volume itu kebalikan dari tekanan. Kalau volume dinaikkan, maka dia akan bergeser ke koefisiennya yang lebih kecil. Ya. Nah, kalau konsentrasi, misalnya di sini konsentrasi N2 ditambah, maka dia akan bergeser ke sebaliknya gitu. Maka akan bergeser ke NH3-nya akan bergeser ke sebelah. Nah, begitu juga ketika NH3 ditambahkan gitu ya, maka dia akan bergeser ke sebelah kiri seperti itu. Nah, kalau temperatur, ketika temperatur dinaikkan, dia akan bergeser ke yang endoterm. Sedangkan temperatur diturunkan, dia akan bergeser ke exotherm. Gitu ya. Nah, taunya kita eksoterm endotermnya itu di mana? Dari delta H. Di sini kan kalau negatif itu berarti dia eksoterm ya. Otomatis spesi yang sebelah kanan sini itu eksoterm ya. Berarti NH3 itu dia eksoterm. Di bagian yang sebelah kanan itu otomatis kanannya itu eksoterm, sedangkan kiri endoterm ya kalau ininya negatif. Nah, gimana kalau kita dapat yang A plus B menjadi C, dia delta H-nya positif. Nah, otomatis si C-nya yang endoterm gitu, karena yang dilihat tuh si C-nya gitu. Berarti kanan itu endo, sedangkan kiri itu exo ya. Gitu ya, teman-teman. Nah, udah gitu, di sini kan kita lihat nih di yang pertama. Jika suhu turun, produksi meningkat. Produksi meningkat itu berarti produk itu meningkat ya. Nah, kita lihat ketika suhu diturunkan, dia akan bergeser ke eksoterm. Nah, di sini yang eksoterm itu kanan. Nah, otomatis si produknya akan semakin meningkat. Itu ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang A. Betul ya. Gitu. Terus yang ini ada sifat koligatif, karena tadi sudah dibahas sifat koligatif ya.
kurang lebih sama. Kita cari yang lain aja. Nah, di sini ada termokimia, belum kita bahas. Nah, di sini ada energi rata-rata ya, energi ikatan. Maka kalau untuk mengetahui energi ikatan, kita perlu gambarin dulu nih si reaksi-reaksi ini. Di sini ada CH3, CH4, berarti gambarnya gini ya. Ditambah dengan Cl2, ini dia akan menghasilkan CH3, Cl, ditambah HCl. Ya. Nah, kita coret-coret aja gitu kan. Di sini ada ikatan CH1, di sini juga ada ikatan CH1. Di sini ada satu lagi, di sini juga ada satu lagi. Di sini ada CH lagi, di sini juga ada CH lagi. Nah, di sini beda ya, ini CH, di sini Cl, jadi nggak bisa dicoret ya. Yang ini nggak bisa dicoret yang bawah. Jadi sisanya tinggal CH. Di sini juga tinggal Cl. Di sini tinggal HCl, dan di sini ClCl. Nah, untuk apa namanya? Untuk mengetahui delta H ya. Delta ini ya. Apa energi ikatan, sigma energi delta HR itu sigma energi ikatan kiri, berarti energi ikatan ya, kiri dikurangi yang kanan dikurangi energi ikatan yang kiri, energi ikatan yang kiri. Coba saya cek dulu, takutnya kebalik gitu, soalnya kan ada yang kanan kiri, ada kiri kanan. Oh, kebalik ya. Jadinya kalau yang ini itu kanan kiri dikurangi yang kanan. Jadi delta H ya. Delta H itu begini. Nah, yang kiri itu ada apa aja? Yang di kiri ada CH sama ClCl. Nah, kita lihat CH-nya ada satu kan, 414, ditambahkan dengan yang ClCl 326, dikurangi CCl-nya itu 244, ditambah HCl itu 432. Jadi nanti dapatnya saya sekitar minus 100. Minus 100. Satuannya apa? Ngikutin ke sini, kilojoule per mol. Nah, karena di sini dicarinya delta HR gitu ya. Delta HR itu sama dengan delta H dikalikan dengan mol. Nah, di sini berapa gram di sini? Metana. Kan ada, berarti kita cari mol metana, mol CH4 itu sama dengan 3,2 dibagi dengan ini berapa? 12 ditambah 4, 16. Jadinya 0,5. Ya. Nah, jadinya kalau dikalikan 0,5 ke 0,2. 0,2 ya? 0,2. Nah, jadinya nanti delta HR-nya dapat minus 100 dikalikan dengan 2. Jadinya minus 2, 0,2. Jadinya minus 20. Yang ini ya. Yang A. Oke, waktunya sebentar lagi. Di sini juga sama. Perubahan entalpi, entalpinya juga sama. Kayak tadi ya, hampir mirip lah untuk kerjanya. Cuma di sini karena delta HF, berarti delta H itu sama dengan delta HF
kebalikan dari yang tadi, produk sigma produk dikurangi sigma delta HF dan reaktan. Nanti dapat dapat delta H, nanti udah dapat delta H kayak tadi ada molnya, nanti dapat deh si gramnya berapa ya. Oke, karena waktunya udah habis, sampai saat ini ada yang mau ditanyain dulu nggak mengenai materi-materi yang udah kita bahas dari awal? Kalau cari tahu pakai rumus entalpinya yang reaktan produk itu gimana? Oh, oke. Ini ya, kalau entalpi itu kebanyakan ya, mostly itu produk dikurangi reaktan. Cuman yang membedakan kalau energi yang diketahuinya energi ikatan ya, kalau diketahuinya energi ikatan, ini kan energi ikatan ya. Energi ikatan itu kan ada energi rata-rata ya. Berarti untuk delta H-nya yang reaktan dikurangi yang produktif. Hanya itu aja yang beda. Sisanya kebanyakan yang produk dikurangi yang reaktan. Jadi cuman itu aja yang beda gitu. Kalau yang lain yang produk dikurangi yang reaktan. Gimana? Kejawab nggak Nabila? Tentang bedanya reaktan dikurangi produk atau produk dikurangi. Oke, jadi cuman kalau diketahui energi ikatan aja ya. Jadi teman-teman juga kalau yang gambar, kan ini gambar ya, cuman yang energi ikatan aja gitu. Kalau sisanya itu nggak usah digambar, karena nggak perlu gitu. Di gambar ini tuh buat ngemudah gitu, biar bisa biar kita bisa langsung nggak usah, kan di sini kalau melihat di sini kan ada 4 CH 4 gitu. Jadinya nanti kalian harus ngitung dulu 4 dikali CH 4 gitu. Tapi kalau kita gambarkan, kita bisa coret-coret gitu. Jadi dapat nih jawabannya kayak gitu ya teman-teman. Ada yang mau ditanyain lagi sebelum kita tutup? Waktunya udah hampir habis ya. Oke. Kayaknya udah nggak ada. Ada yang menjawab? Oke, karena udah nggak ada, kita kita cukupkan saja sampai di sini. Makasih banget teman-teman udah hadir, sudah nyimak juga. Semoga apa yang dipelajari hari ini bisa didapat, bisa diambil gitu ya, bisa dipelajari gitu. Buat nanti teman-teman kalau misalnya UTBK, tapi semoga syukur-syukur teman-teman bisa dapat undangan semua ya. Oke, kalau udah nggak ada yang mau ditanyain, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa dimulai.